Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lokasi yang dapat dicapai 20 km dari persimpangan kota Kecamatan Warung Kondang, di jalan antara kota Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Untuk bisa masuk ke situs megalitikum Gunung Padang, para pengunjung diwajibkan membayar uang sebesar Rp5.000 dan akan mendapatkan tiket seperti ini untuk biaya pelestariannya. Mari ikuti saya. Keindahan situs megalitikum Gunung Padang terletak pada kebesarannya. Bangunan situs itu berada di atas bukit. Banyak cerita yang tersimpan pada kebisuan tumpukan batu di situs megalitikum Gunung Padang. Dan untuk lebih dalam lagi mengetahui tentang sejarah situs megalitikum Gunung Padang, saya dan tim akan menemui juru kunci yang sudah 22 tahun menjaga situs megalitikum Gunung Padang ini. Mari ikuti saya. Kami memilih Kang Nanang sebagai narasumber karena beliau adalah juru kunci situs megalitikum Gunung Padang yang berkompeten. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya piagam penghargaan yang telah diterima oleh Kang Nanang. Beliau menceritakan asal-muasal sejarah Gunung Padang yang sebenarnya kepada para pengunjung yang mendatangi situs megalitikum Gunung Padang. Selain menjadi juru kunci, Kang Nanang juga selalu menjaga keaslian sejarah dari Gunung Padang dengan sepenuh jiwa dan raga. Beliau juga sudah terkenal oleh masyarakat luas sebagai juru kunci cagar budaya wisata situs megalitikum Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kang Nanang sebagai juru kunci situs Gunung Padang yang sudah 22 tahun menjaga situs megalitikum Gunung Padang ini. Kang Nanang bisa diceritakan nggak sejarah dari situs megalitikum Gunung Padang? Sejarahnya atau kronologis situs Gunung Padang dulu sebuah peninggalan sejarah zaman prasejarah atau zaman purbakala yang mana dibuat bukit itu oleh leluhur kita, ditumbuk batu-batu, kemudian difungsikan. Fungsi utamanya dulu itu sebagai tempat peribadatan, tempat perkumpulan, tempat musyawarah, seperti itu. Untuk memasuki situs atau area Gunung Padang ini ada cara-cara khusus nggak? Ya jelas, karena salah satu peninggalan sejarah dulu itu memiliki makna arti atau fungsi. Nah artinya siapapun yang berkunjung ke Gunung Padang itu sejak dahulu itu ada estetikanya, ada secara normatif seperti apa. Jadi sampai saat ini tradisi dilanjutkan sama warga Gunung Padang, kemudian mengarahkan kepada pengunjung yang datang. Kalau untuk yang kunjungan khusus tidak boleh sembarangan. Yaitu di sini ada sumur Cikahuripan, yang mana fungsinya ini air ini untuk bersuci seperti itu. Setelah mensucikan diri, apakah sekarang kita boleh memasuki area situs Gunung Padang? Kalau sudah mensucikan diri dalam arti tubuh kita sudah tidak kotor lagi, kakinya tidak kotor ya, boleh lanjut naik ke atas. Oh gitu. Oke. Jadi kita langsung naik ke atas saja. Oleh masyarakat disebut Gunung Padang yang bernama asli Gunung Pangegar, yang berarti besar. Situs Gunung Padang ini memiliki 5 pelataran dengan konsep punden berundak-undak. Pelataran paling dekat dengan tangga di sisi utara dibatasi oleh tatanan batu yang rata. Bisa diceritakan nggak sih sejak kapan situs Gunung Padang ini mulai terkenal? Mulainya terkenal situs Gunung Padang ini memang di tahun-tahun sekitar 2010-an. 2010. Ya, 2010. 2012 itu mulai booming sejak adanya penelitian. Oh, karena ada penelitian jadi mulai bangkit ya wisatanya. Betul, juga ya. Gitu. Kita lanjut lagi, Kang. Ayo.
Benar nggak sih kalau misalnya di sini banyak wisatawan yang mengunjungi di tahun 2012 situs ini? Benar sekali, semenjak tahun 2012 pengunjung luar biasa, banyak sekali. Dari mana-mana aja itu ya Kang? Pengunjung negara, Mancanegara ya pada diantaranya dari Amerika, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Slovakia, itu yang mancanegara sudah berkunjung ke Padang. Biasanya kalau wisatawan seperti itu, maksudnya datang ke sini untuk sekedar ingin tahu aja atau kayak gimana? Pengunjung yang datang ke Gunung Padang memang beraneka ragam ya, karena ini tempat Gunung Padang ini tempat luar biasa, sehingga dari mulai yang wisata biasa, yang untuk selfie melihat panorama alam, ada juga yang memang memiliki tujuan khusus, contohnya untuk spiritual. Spiritual itu untuk bertadabur alam, bertafakur, ada yang ziarah, ada yang religi seperti itu. Oh gitu. Lalu saya pernah dengar mitos tentang batu musik yang ada di wisata di Gunung Padang ini. Itu benar nggak Kang? Ada batu musik di sini? Itu benar, nanti diunjukin ada dua jenis batu musik purba. Istilah dulu dikenal dengan batu bonang dan batu kacapi. Batu bonang dan batu kacapi. Bisa kita lihat ya? Bisa, dan nanti boleh ilustrasi untuk nadanya itu ketemunya di mana ada. Oh, ini yang namanya batu bonang. Betul, ini. Ini jadi punya apa namanya suara tersendiri gitu ya? Ya, di sini kan sejak dahulu menurut budaya-budaya orang tua dulu bahwa ada jenis batu alat musik dikenal dengan batu musik purba. Iya. Nah, begitu. Nah, ternyata saya mencoba belajar untuk disentuh dengan jari. Ternyata batu ini memiliki nadanya khas. Ketemunya itu nada Sunda. Pentonisnya bukan do re mi fa sol la si do, tapi dami nati lada. Nati lada Ya. bahasa Sunda ya. Nada Sunda ya, seperti itu. Bisa diilustrasikan? Boleh kalau untuk bukti ya bahwa di Gunung Padang ini ada alat musik purba yang memiliki nada dami nati lada. Boleh didengarin untuk ini, silakan. Untuk para penonton kita bisa mendengar ilustrasi suara dari batu bunyi yang ada di situs Gunung Padang. Nah, seperti ini, dami nati lada. Kalau dibalik, ladati namida nih. Nah, kalau dimainkan, luar biasa. Batu ini tadi Kang Nanang ada bilang ada dua batu. Yang satu lagi yang mana ya? Nah, di belakang itu namanya batu kacapi. Ini batu kaca. Ya, ini batu bonang. Bisa di Boleh? juga. Nah, memang ini agak jaraknya ya, Iya, kurang 2 meteran. 2 meter. Nah, ini setelah saya cek itu nadanya itu hanya ketemu satu nada. Satu nada. Iya. Beda sama yang itu Iya, ya. dan nada itu tidak jelas nadanya ketemu apa gitu kan. Seperti dengerin aja satu nada ya. Dimanapun jari tangan saya pindah tetap aja tring tring seperti itu. Nah, biar ilmiah kita tes. Sama nggak berubah. Kenapa? Karena simbolnya satu. Karena ada simbol satu itu Simbol ya. angka satu ini itu luar biasa. Luar Jadi biasa. Jadi nyambung gitu. Dan ini nyata. Nah, kalau dimainkan tetap aja susah, sama nadanya, jadi datar, semua satu nada ya. satu nada. Nah, itu luar biasa. Kita masih ada di tingkatan bawah ya Kang ya. Masih ada Ini beberapa- masih di tingkatan bawah, masih teras ke-1. masih teras ke satu, masih ada beberapa teras lagi kan. Di atas ada 4 teras lagi. Bisa ditunjukkan Kang. Siap, Coba kita saya lihat. unjukin nanti sampai ke teras, Teras yang terakhir paling yang atas ya. kelima, ya. Oke, mari. Mari kita lanjut mengikuti Kang Nanang. Ini batu apa ya Kang ya? Beda sama batu-batu yang lain ya? Batu ini kalau menurut cerita masyarakat dulu ini sebagai tempat duduk di zamannya, kemudian dikenal dengan batu kursi. Batu kursi. Iya. Oh, jadi ini tempat orang zaman dulu, raja kemungkinan ya? Siapapun dulu yang duduk di sini dalam arti memimpin rapat atau musyawarah, entah raja, entah bawahannya. Heeh. Nah, ini difungsikan untuk seseorang yang
dalam arti mimpin rapat. Oh, jadi Ini. duduk di sini ya? Ya, menghadap ke sini. Oh, gitu. Nah, selain itu digunakan juga untuk spiritual, Mm-mm. untuk bertafakur, bertadabbur. Seperti itu. Oke, Kang Nanang, saya rasa cukup sampai di sini. Atas ilmu yang diberikan sama Kang Nanang, saya mengucapkan terima kasih banyak. Juga atas pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi penting yang bisa disampaikan oleh Kang Nanang. Saya dan teman-teman dan tim sungguh sangat berterima kasih karena ini sungguh sangat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua gitu kan. Oke, terima kasih Kang Nanang atas waktunya. Saya pamit dulu. Sama-sama. Penelusuran di situs Megalitikum Gunung Padang berlanjut pada malam hari. Pada saat malam hari, suasana mistis di Gunung Padang mulai terasa. Saya dan tim akan mencoba menelusurinya. Saya dan tim akan mengikuti kegiatan upacara adat Hindu yang akan dipimpin oleh Eyang Sri Resi. Jadi tujuan kita sini sih sebenarnya memang untuk melakukan penelitian tentang ilmu kebudayaan yang ada di sini. Suara dari bahasa Sunda Damila Tilada. Balik lagi ke enam. Panggolanmu pertanggungjawabkan, karyamu buktikan. Kalau tidak begitu kamu dicampakkan orang. Ilmu budayanya udah kita dapat, maksudnya memang Nusantara ini sangat beragam sih. Ini kan baru sebagian kecil yang kita lihat. Maksudnya Eyang kan udah punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari kita, yang lebih punya wawasan lebih banyak gitu. Dan pertemuan kita Eyang sama saya dan kawan-kawan ini juga pasti ada maksudnya, Ada ya, maksudnya. dengan penjelasan yang seperti ini. Iya. Jadi kita bisa lebih mengerti dan memang kami ucapkan minta maaf banget, memang tadi kita hanya mengucapkan kata assalamualaikum ketika masuk ke situs ini, nggak mengucapkan dengan budaya dari Pasundan dengan mengucapkan sampurasun. Itu aja sih memang yang kesalahan kita itu yang Bukan orang tua yang salah. ya, Orang dari kecil anak nggak pernah diajarin sampurasun. iya. Dari selama beberapa hari saya dan tim meneliti tentang keberadaan situs Megalitikum Gunung Padang, kita dapat menarik kesimpulan bahwa situs Megalitikum Gunung Padang merupakan kekayaan, warisan, dan sumber ilmu yang dimiliki oleh Indonesia khususnya di Jawa Barat. Mitos dan kepercayaan yang menyatakan bahwa jika seseorang melaksanakan tafakur atau perenungan diri di situs Megalitikum Gunung Padang dengan maksud dan tujuan tertentu, hanyalah mitos belaka dan tidak dapat dibuktikan dengan logika manusia. Secara logika, pada zaman dahulu, orang-orang beranggapan bahwa Tuhan berada di atas awan. Maka dari itu, jika seseorang melakukan doa ataupun bertafakur di atas situs Megalitikum Gunung Padang, akan langsung didengar oleh Tuhan. Padahal, pada kenyataannya, jika kita berdoa dimanapun, Tuhan pasti akan selalu mendengarkan kita. Secara logika, pada zaman dahulu, Tuhan dianggap berada di atas awan. Dan karena letak Gunung Padang yang cukup tinggi, maka ada anggapan bahwa doa yang kita panjatkan akan langsung didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, seperti kita ketahui, tidak ada tempat khusus untuk memanjatkan doa agar dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena sejatinya, doa apapun yang kita panjatkan akan didengar, dan hanya masalah waktu kapan Tuhan akan menjawab dan mengabulkan doa kita tersebut. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di situs Megalitikum Gunung Padang merupakan salah satu cara oleh masyarakat sekitar agar dapat diwariskan dari generasi ke generasi yang akan datang, agar anak cucu kita nanti tidak melupakan sejarah yang telah dibuat oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu, atau biasa disebut kabuyutan oleh masyarakat Sunda. Demikianlah hasil
penelusuran kami di situs Megalitikum Gunung Padang. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam JBTV.